Tetap goyangkan. Kemudian bersama-sama kita letakkan tangan kanan kita perlahan-lahan ke arah dagu kita. Tempelkan ke dagunya. Bagus sekali. Bagus sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita ini di Sekolah Malam. Nah, kita sekarang mau berkolaborasi ya, Nak ya. Berkolaborasi lagi. Untuk yang kesekian kalinya bersama Rudy Hernanda Channel. Rudy Hernanda Channel. Nah, cuman nih sekarang nih kita episodenya agak beda nih. Kita ingin melibatkan ibu-ibu. Wus, ibu-ibu apa nih? Ibu-ibu Ya. senam, ibu-ibu senam. Oh, Ibu-ibu apa sulit juga ibu-ibu apa ibu-ibu ya bahaya sekali ini. Ngejebak. menjebak. Kira-kira nih yang pantas buat ibu-ibu apa deh Bang, nanti materi yang mau disampaikan Bang? Oke. Opening dulu, opening Rudy Hernanda Channel dulu. Ya, halo. Assalamualaikum sahabat Rudy Hernanda Channel. Masih bersama Sekolah Malam Channel didampingi sama Sekolah Malam yang nggak tamat-tamat ya mereka berdua ya. Daring terus. Daring terus, dan ini sebenarnya memenuhi pertanyaan teman-teman. Ayo dong buat lagi kolaborasi. Nah, sekarang semoga bisa terjawab ya yang mereka inginkan. Ya. Cuman kali ini saya diminta mereka untuk bertemu dengan ibu-ibu di wilayah mana nih namanya? Rawajati RT 1 gitu Ibu. RW 3. Luar biasa ya, semangat ibu-ibu pasti ya. Iya. Nah, nanti tadi pertanyaan apa yang mau dibuat apa nanti ya? Saya hanya berdiskusi dengan peserta yang ada, para audiens ibu-ibu yang nanti katanya sambil senam ya atau setelah senam gitu. Oh, iya, dapat informasi itu acara senam bersama. Oh, senam bersama. Nah, setelah senam itu nanti ada diskusi lah kita katakan. Saya diskusi dengan para ibu-ibu. Bicara sederhana tentang bagaimana kita bisa berprasangka baik, berpikir positif sehingga semuanya menjadi baik. Baik itu secara berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat. Itu saja sih. Oke, tanpa panjang lebar kita berangkat langsung ke lokasi. Oke, kita menuju ke sana. Stay tune. Teriakannya dong, teriakannya yang seru. Dan acara ini bekerja sama dengan tim Sekolah Malam. Yang pertama yaitu beliau sebagai dosen di universitas. Yang kedua
ahli dalam bidang kemanusiaan, psikolog juga. Beliau juga presiden Indonesia Terapis Community. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Rudi. Dan acara ini didukung sepenuhnya oleh tim channel YouTube Sekolah Malam. Oke, itu aja perkenalan dari saya. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kertasnya diisi. Nanti saya akan keliling, tim akan mengumpulkan kertas itu lagi. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak Rudi Herlanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Herlanda. Tadi kata Pak RT rambutnya putih karena tadinya rambut saya hitam. Begitu dengar, oh besok itu memang ibu, saya cat aja putih biar salah ya, jangan ya. Nah, saya dikasih waktu cuma 2 jam untuk diskusi dengan Anda semuanya ya. Semoga 2 jam ini bisa bermanfaat dengan kita. Tapi tadi saya lihat kita sudah mengisi semuanya kertas. Namun saya ingin tahu dulu, apakah kita masih bisa fokus apa tidak? Setuju? Oke, sekarang semuanya angkat tangan kanannya ke atas, goyang-goyangkan. Bagus. Kemudian angkat juga tangan kirinya, tangan kanan tetap di atas, goyang-goyangkan dua-duanya. Bagus sekali. Ya. Kemudian tangan kirinya perlahan-lahan turunkan ke pahanya, tangan kanan tetap di atas. Iya, tetap goyangkan. Kemudian bersama-sama kita letakkan tangan kanan kita perlahan-lahan ke arah dagu kita, tempelkan ke dagunya. Bagus sekali. Bagus sekali ya. Ternyata RT kita ini berbeda sekali ya, dagunya pindah kemari. Pertanyaannya begini ibu-ibu, ada yang nyuruh ngikuti saya tidak? Kenapa ngikuti yang salah? Saya bilang tempel di dagu, semuanya tempel di kening. Hanya segelintir yang fokus ternyata ya. Udah pada sarapan belum? Luar biasa, sama saya juga kalau pagi cuma minum air putih ya. Sama minum. Hindari makan yang berat pagi karena kita butuh oksigen masuk sampai ke seluruh tubuh kita. Nah, yang pertama sekali saya ingin mengajak ibu semuanya. Tadi selesai senam, udah latihan pernapasannya belum? Sudah? Loh, ini kelompok senam di mana? Ini kelompok senam di mana ya? Begini, saya mau cerita pertama, betapa banyaknya teman-teman kita yang parno menghadapi pandemi ini. Ya, saya bukan mengajari supaya tidak sehat, kita tetap jaga protokol kesehatan. Tapi banyak orang yang berlebihan ketakutan dengan virus corona ini. Padahal semua flu itu virus corona. Flu yang sehari-hari kita rasakan pun itu flu dari virus corona. Cuma yang kadar yang COVID-19 itu asam aminonya 4 kali lipat. Sehingga kita harus jaga stamina kita 4 kali lipat, itu saja. Gejalanya sama semuanya. Sudah? Tidak ada satu orang pun yang meninggal karena virus ini utamanya, tapi karena ada penyakit bawaan. Jadi yang penting kita sehat. Kedua, yang lebih penting lagi, sehatnya psikis. Kalau fisiknya bugar, tapi di dalamnya remuk alias galau, bawaannya baper, curhatnya di Facebook, itu nggak sehat. Nggak pernah. Oke, kita akan coba ya. Saya mau cerita pertama begini, bahwa pertama sekali kita berpikir, yang muncul di kepala kita adalah gambar. Sepakat nggak nih dengan saya? Pertama sekali berpikir, yang muncul di kepala kita adalah gambar, betul? Contoh, saya berikan contohnya. Kalau saya katakan meja, maka yang muncul di kepala kita gambar meja. Terserah Anda mau kakinya 5, 10, pokoknya meja, betul? Warnanya mau coklat, mau hitam, pokoknya meja. Tapi gambar itu masuk di kepala kita tanpa disaring. Jadi informasi benar dan salah, dia masuk semuanya ke dalam pikiran kita tanpa disaring. Bayangkan jika informasi salah terus menerus kita masukkan, maka menjadi negatif. Contoh, kalau tadi saya cerita meja, tadi ketika saya turun dari motor, saya melihat seekor kucing.
Kalau saya katakan kucing, maka muncullah gambar kucing di kepala kita. Terserah warnanya belang 3, warna putih, dan warna sebagainya. Betul? Tadi ketika saya turun, ada seekor kucing. Kucingnya tingginya 40 cm. Cukup tinggi untuk seekor kucing dan gemuk. Bulunya keriting seperti binatang biri-biri. Tapi menariknya, ketika saya dekati, kucing itu sedang duduk. Di tengah kepala kucing ada tanduk sepanjang 2 ruas jari saya. Bayangkan, ketika saya turun tadi, ada seekor kucing yang tingginya 40 cm, bulunya berwarna hitam keriting. Ketika saya dekati, di tengah kepala kucing ada tanduk sepanjang 2 ruas jari saya. Pertanyaannya, apakah Anda pernah melihat kucing itu? Siapa yang pernah melihat angkat tangan? Tidak. Tapi gambar kucingnya muncul di kepala Anda, betul? Bayangkan kalau setiap saat saya cerita seperti itu, maka saya besok nanya, Bu, kucingnya ada nggak di sini? Kayaknya belum ada deh, yang ada. Padahal tidak pernah ada kucing itu. Itulah hoax. Dan orang-orang yang ketakutan terhadap kondisi ini adalah orang-orang yang selalu menerima gambar-gambar negatif, gambar orang yang terkapar di jalan, orang yang menggelepar, sehingga kita ketakutan. Betul nggak? Nah, kita lebih banyak menanamkan sugesti itu. Untuk itu, sekarang kita harus membayangkan semua yang positif. Hindari yang negatif. Contoh, kalau ada sebuah batu besar, kemudian ada seseorang memahat batu itu menjadi sebuah patung yang indah. Apa yang harus dikorbankan dari pematung itu, dari batu itu? Supaya dapat patung yang indah, yaitu memahatnya, betul? Dan membuang bagian-bagian yang nggak perlu agar dia muncul gambarnya dan indah, betul? Jadi buang bagian-bagian yang tidak perlu Anda pikirkan yang negatif. Kenapa? Di dalam psikologi dikatakan ketika Anda berpikir, maka begitulah sugesti itu masuk. Tahu sugesti? Sugesti itu pesan yang disampaikan ke dalam tubuh kita dan bekerja dalam diri kita. Kalau orang tua bilang sugesti itu sama dengan doa. Apabila terbuka pintu langit bisa makbul. Bayangkan, sugesti itu bekerja ketika kita mau tidur dan ketika kita bangun tidur. Itu sangat kuat. Coba yang bangun tidur, ibu-ibu mana yang tidak merepet melihat anaknya? Bayangkan waktu bangunin tidur, Bu. Nak, bangun. Nak, bangun sekolah. Nggak bangun juga. Goblok, bangun. Itu fakta ada terjadi. Klien-klien saya mengalami itu. Bayangkan, sugestinya ketika bangun tidur itu sangat besar pengaruhnya. Di sini siapa yang punya anak kecil? Saya berikan tips. Ya. Ini namanya hypnoparenting. Bagaimana kita memberikan sugesti kepada anak kita. Tapi bukan hanya kecil dalam arti masih belum akil balik ya. Udah akil balik pun bisa. Nanti ketika anak kita mau tidur, saya cerita pertama. Gelombang otak kita ada 4. Yang pertama sekali adalah beta. Beta itu ini. Seperti Anda melihat saya melihat Anda. Ini gelombang yang sangat kencang yang tidak bisa menerima sugesti. Saat ini. Di bawahnya namanya gelombang alfa. Ketika kita mulai mengantuk, ketika kita melamun, ketika kita mulai masuk ke dalam diri, apa contohnya masuk ke dalam diri? Berzikir, berdoa, begitu mau sholat, Allah, oh iya ya tadi kompor udah dimatiin belum? Ngalami lah, rantang di mana tadi ya? Ketika kita angkat takbir itu kita masuk ke dalam diri kita. Itu namanya gelombang alfa. Otak kanannya mulai aktif. Itu bisa menerima sugesti tapi ringan. Makanya ada yang berzikir sampai goyang-goyang, betul? Di bawah gelombang alfa namanya gelombang theta. Gelombang ini sangat baik sekali untuk diberikan sugesti. Contohnya begini. Kita lagi kumpul. Tiba-tiba saya mulai mengantuk. Terus saya bilang, Bu, saya istirahat ya. Saya letakkan badan saya di kasur. Kita kan belum langsung tidur ya. Pewek ya. Begitu pewek, kita nggak tahu kapan kita tidur, tapi gelombang otak kita mulai turun. Kita hanya bisa mendengar suara-suara yang nggak jelas, betul ya? Baru tidur. Pada saat itulah gelombang-gelombang nggak jelas tadi, suara-suara nggak jelas tadi. Saat itulah kita bisa menerima sugesti yang sangat baik. Jadi
Ketika orang yang masuk gelombang theta, keningnya berkerut. Jadi kalau dia dilihat seperti ini. Semua orang ketika mau tidur ngalami itu. Saat itu Anda ucapkan sugesti kepada anak Anda. Seumpamanya badan belakangnya diusap. Adik, ada yang boleh pinjam satu orang bantu? Anak siapa yang bisa bantu? Malah takut. Kalau saya pinjam yang adik-adik di sini ketuaan. Udah, nggak apa-apa. Nanti, oke. Ada Fatih. Fatih pinjam ntar di sini. Nanti, contoh, tapi ini bukan contoh anak bayi, bukan anak bayi ya. Nanti ketika dia tidur, ada pesan nanti, elus, ya, elus punggung belakang, sudah. Kemudian ucapkan, sugestinya langsung kata otak kita tidak bisa menerima pesan yang panjang, langsung. Jadi kamu jadi anak baik, kamu jadi anak soleh, kamu jadi anak santun, kamu jadi anak pemaaf, apapun. Jangan ucapkan kamu akan jadi, karena kata akan tidak bisa diterima oleh otak kita karena nggak ada gambarnya. Kalau anak baik, ada gambar nggak baik? Membagi makanan itu baik. Tapi kalau nakal, ada nggak gambarnya? Gambar nakal ada? Ada dong. Mencubit, memukul, menendang. Tapi bayangkan ketika kita nasihati anak, nak, kamu jangan nakal. Tapi kenapa makin nakal? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ketika kita katakan, nak kamu jangan nakal, tapi malah makin nakal. Kenapa? Karena begitu bilang jangan nakal, semua kenakalan naik ke permukaan. Tapi kata jangan nggak ada gambarnya. Paham? Maka yang diucapkan, kata jangan nakal itu yang dihindari, ucapkan yang positif. Nak kamu jadi anak baik. Ucapkan kata-kata yang positif. Ingat ada sebuah kisah yang nyata, seorang tuanya, ibunya marah kepada anaknya, saking geramnya doanya apa? Ibu sumpahi kamu jadi imam di Masjid Madinah. Ternyata terwujud. Jadi sumpahnya yang baik. Jangan sumpahin dasar kayak bapak lu buluk. Ya buluk anaknya. Diprotes lagi bapaknya. Ya, mulai sekarang ganti sugesti yang negatif itu menjadi positif. Kalau anak yang takut, penakut sekali, tidak punya percaya diri, apa yang harus diucapkan? Kata takut berarti kan negatif. Kamu jangan takut. Maka kata takut, semua hal yang takut, takut gelap, takut apapun akan naik ke permukaan. Tapi jangan nggak ada yang ngapusnya. Maka ucapkan, kamu jadi anak yang berani, kamu jadi anak yang penuh percaya diri. Itu ucapkan. Oke? Itu pelajaran pertama kita. Bagaimana kita membangun sugesti positif. Berarti sekarang saya ingin bayangkan sebuah kesuksesan. Tahu sukses? Keluarga, anak-anak selesai sekolah, itu sukses. Rumah yang bagus, itu sukses. Betul? Harta yang cukup itu sukses. Bayangkan sebuah kesuksesan menurut ibu-ibu semuanya. Nanti ketika saya teriakkan, ini warga RT 1 semua kah? Ketika saya teriakkan nanti RT 1, kepalkan tangannya, tinju langit, teriakkan sukses. Bisa? Yakin? Yakin. Oke, duduknya bersila yang benar. Nanti saya latih begini. Bayangkan sebuah kesuksesan. Terserah Anda bayangkan anak Anda wisuda, Anda bayangkan anak Anda sudah bekerja, Anda bayangkan anak Anda sudah berkeluarga, bayangkan. Tapi jangan bayangkan suaminya sudah berkeluarga ya. Bayangkan. Bisa? Sekarang saya hitung 1, 3, bayangkan sebuah kesuksesan. Terserah Anda mau pejamkan mata atau Anda membuka mata, bayangkan. 1, 2, 3, bayangkan sebuah kesuksesan. Suksesnya hanya Anda yang tahu. Saya tidak tahu apa yang Anda bayangkan, tapi cuma Anda yang tahu. Fokus hanya pada suara saya. Fokus hanya pada suara saya. Fokus hanya pada suara saya. Siap. Sekarang silakan buka matanya. Rasakan kesuksesan itu. Ketika saya teriak RT 1, kepalkan tangan Anda,
tinju langitnya. Siap. RT 1. Bagaimana mungkin mau sukses? Sukses. Nanti melarat marah. Tapi semangat untuk maju nggak ada. Sukses. Saya lagi bayangkan sebuah kesuksesan. Bayangkan sebuah kesuksesan. Jika Anda bayangkan Anda sedang memeluk anak Anda dengan bahagianya. Siap, sekarang buka matanya. Teriakan dengan semangat. RT 1! RT 1! Berbeda nggak rasanya? Berbeda kan? Ketika kita berpikir positif, semua energi kebaikan menghampiri kita. Cek. Ketika kita berpikir positif, ketika kita berpikir positif, semua energi kebaikan akan menghampiri kita. Maka sekarang berpikirnya positif. Benar-benar jadi nggak ribet. Dan sekarang saya akan latih satu hal lagi. Saya ingin menunjukkan, karena Pak RT bilang RT 1 ini warganya paling bahagia. Saya ingin membuktikan, benar nggak ya? Dan bahagia itu tertular. Bahagia itu tertular kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Percaya nggak? Oke, kita akan bermain sederhana saja. Nanti pejamkan mata. Kemudian duduknya tegak. Siapa yang bisa pinjam di sini satu orang? Ibu. Oke. Fatihah, pinjam Fatihah aja deh. Fatih duduk bersila di sini, ada ke depan. Cek satu. Sudah. Nanti pejamkan mata. Ketika jangan dulu pejamkan mata, jangan dulu pejamkan mata. Oke. Ini contoh hanya kepada Fatih, Ibu aja lihat. Pejamkan mata, silakan. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, tarik nafas yang dalam dari hidung sedalam-dalamnya, seboros-borosnya. Jadi kembangkan tubuhnya seperti ini. Sudah, kemudian tahan di perut. Kemudian ketika saya katakan buang nafas lewat mulut, buang, hembuskan perlahan-lahan dan kendurkan tubuhnya seperti ini. Kita lihat contoh Fatih sebentar. Siap, Tik? Tegakkan badannya. Saya hitung 1 sampai 3. Pejamkan mata. Pada hitungan ketiga tarik nafas yang dalam dari hidung dan buang lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas mulut. Buang lewat mulut. Kendurkan tubuhnya. Letakkan kepalanya ke depan pelan-pelan. Oke? Bisa? Coba, Tik? Bisa? Seperti itu saja. Kita coba sekali. Nanti pas buang nafas, turunkan pelan-pelan kepalanya arah ke dada. Siap? Tegakkan badannya, pejamkan matanya. Kita latih sekali. Apapun nanti Anda rasakan, Anda ceritakan ya. Karena ini betul-betul oksigen akan masuk ke tubuh, kita akan menjadi sehat. Oksigen masuk ke paru-paru, tahu nggak? Ketika oksigen masuk ke paru-paru, ada namanya limfatik. Dan dia masuk ke dalam darah, dia mendorong limfatik itu. Tahu limfatik? Darah putih. Orang yang kekurangan darah putih, maka imunnya menurun. Kalau imunnya menurun, maka semua virus bisa masuk. Kita coba, pejamkan matanya. Siap. Pejamkan. Saya hitung 1 sampai 3, tangan di atas paha Anda. 1, 2, 3, tarik nafas yang dalam dari hidung mulai. Buang lewat mulut perlahan. Kendurkan tubuhnya, letakkan kepalanya ke arah dada, tundukkan perlahan. Fokuskan hanya kepada suara saya. Sekali lagi, saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, tarik nafas yang dalam dari hidung, kemudian buang lewat mulut dan masuki alam relaksasi. 1, 2, 3. Tarik nafas yang dalam mulai. Buang lewat mulut. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tarik nafas sedalam-dalamnya. Dan buang lewat mulut.
Letakkan kepalanya ke dadanya, tundukkan, rileks saja. Bernafas seperti biasa. Hanya fokus kepada suara saya. Tugas Anda, semua yang saya ceritakan menjadi nyata dalam imajinasi Anda. Bayangkan sebuah peristiwa kebahagiaan yang Anda alami. Cuma Anda yang tahu peristiwa itu. Bisa sebuah peristiwa pada waktu masa Anda kecil, ketika Anda menerima mainan dari orang tua Anda, atau ketika Anda naik kelas mendapat hadiah. Apapun itu peristiwanya, jadikan nyata dalam pikiran Anda. Bayangkan seperti ada layar video di depan Anda menontonnya. Saya hitung 1 sampai 3, pada hitungan ketiga gambar itu cerah sekali, nyata sekali. Anda lihat 1, 2, 3. Bagus. Dan sekarang Anda rasakan efeknya. Anda bisa merasakan Anda benar-benar bahagia. Anda mulai tersenyum merasakannya. Karena ini nyata sekali, pernah Anda alami, Anda hanya perlu mengangkatnya kembali. Saya hitung 1 sampai 3, efek bahagia ini meningkat 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. 1, 2, 3, rasakan efeknya betul-betul nyata sekali. Jika Anda sudah merasakannya, pertahankan saja, nikmati saja, rasakan bahagia itu. Fokuskan pikiran Anda pada kebahagiaan Anda. Ingat, ketika kita berpikir positif, semua energi positif menghampiri kita. Maka Anda merasakan degup jantung Anda rasanya tenang sekali, desir darah Anda menjadi tenang, Anda tersenyum menikmatinya. Jika Anda sudah merasakan itu, nikmati saja. Cuma Anda yang tahu bahagianya apa yang Anda rasakan. Pertahankan itu. Sesaat lagi saya hitung 1 sampai 3, hitungan ketiga buka matanya. Rasakan, tetap pertahankan kebahagiaan itu. 1, 2, 3, buka matanya. Rasakan kebahagiaan itu. Dan Anda boleh lihat kanan kiri teman-teman Anda. Kenapa tersenyum Ibu? Kenapa pada tertawa? Sekarang saya tanya, Ibu kenapa tersenyum melihat ke sebelahnya? Lagi bahagia. Ada yang tahu nggak kenapa kok tersenyum ya melihat temannya yang jauh atau dekat? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Artinya bahagia itu tertular. Bisa bayangkan kalau bangun pagi saja, kita sudah, ini saya lakukan setiap pagi. Ketika saya bersolek di depan cermin berdandan untuk pergi bekerja, saya katakan, Rudi, sebentar lagi kamu ketemu orang hebat, sebentar lagi kamu jadi hebat dan kamu akan menghebatkan semua orang hebat. Maka energi positif itu naik. Tapi kalau pagi-pagi udah, alah ketemu Pak RT lagi nanti, alah down, habis semua bad mood, betul nggak? Ketika pagi-pagi ibu bangun sudah cemberut karena ada pikiran, semua anggota keluarga menjadi nggak nyaman. Ini sudah hanya latihan sederhana membuktikan bahwa bahagia itu tertular. Sepakat? Mulai sekarang kita harus bahagiakan diri kita. Bahagia itu jika dibeli, kita pasti tidak kebahagiaan. Pasti konglomerat duluan membelinya, betul nggak? Bahagia itu jika berada di satu tempat di belahan bumi ini, pasti sebagian bumi kosong karena semua pindah ke sana, betul nggak? Tapi syukur, bahagia itu nggak perlu dibeli, bahagia itu nggak perlu dicari tempat lain. Bahagia itu dalam diri kita. Kita cuma katakan, aku bahagia, kita bahagia. Sekarang saya kasih soalnya. Jika saya katakan bekerja, sukses, bahagia, mana yang duluan? Sukses dulu, baru bekerja, baru bahagia, atau bekerja dulu, sukses, bahagia, atau bahagia, sukses, bekerja. Yang mana urutannya? Benar, bahagia, bekerja, sukses. Ada yang lain? Bekerja, sukses, bahagia. Berarti ada dua. Bekerja, sukses, bahagia, bahagia, bekerja, sukses. Saya tanya, orang bekerja bisa sukses nggak? Bisa. Tapi terkadang, lihat, ada orang yang bisa beli tempat tidur ratusan juta, tapi dia tidak nyenyak tidur di atasnya. Kenapa? Jangan-jangan besok KPK datang. Betul nggak?
Jadi gugur bahwa bekerja bisa sukses, tapi sukses belum tentu bahagia. Kalau sukses itu bahagia, pertanyaan saya gini. Siapa yang tidak kenal Michael Jackson? Yang tidak kenal? Semua kenal? Bayangkan kurang populer apa betul? Sukses apa tidak dia? Sukses, tapi bahagia nggak? Overdosis. Artis Marilyn Monroe, siapa yang nggak kenal? Kenapa ini yang saya sebut? Karena kelihatan wajahnya generasi anak gadis 80-an. Betul. Nanti pukul 2 siang baru 40 ke atas. Nah, artinya sukses tidak ada hubungannya dengan bahagia. Bahagia pasti sukses. Keluarga yang biasa saja pun dia bisa bahagia, keluarganya sukses. Tapi banyak keluarga yang sukses, dia hancur keluarganya karena tidak bahagia. Mulai sekarang, ibu-ibu adalah tiangnya rumah tangga. Kalau bapak kepala keluarga, bedakan ya. Kepala rumah tangga itu ibu-ibu karena dia yang memanage semua rumah tangganya. Kepala keluarga yang nahoda kapal itu yang kepala keluarga. Jadi makanya semua anggaran rumah tangga ibu yang pegang, betul nggak? Betul. Kadang-kadang bapak juga pusing habisnya kemana nggak tahu, betul nggak? Nah sekarang kita udah sepakat ya, positive thinking. Ada kisah di kota suci di Arab Saudi. Seorang kiai ketemu dengan seorang penjahat. Sudah? Penjahat itu bilang gini, Pak Kiai, ternyata di kota suci ini saya menemukan pelacur. Kiainya tersenyum saja. Penjahat itu, kenapa tersenyum Kiai? Ya nggak apa-apa. Apa Kiai tidak merasa aneh di kota ini ada pelacur? Oh nggak aneh. Terus Kiainya mengatakan, saya minggu lalu ke Texas, tapi saya tidak menemukan pelacur di sana. Penjahatnya juga aneh. Loh, nggak mungkin. Texas itu gudangnya pelacur, kok Anda nggak ketemu pelacur? Iya, saya tidak ketemu pelacur. Kemudian ditanya, kenapa tidak ketemu? Karena saya tidak mencarinya. Paham? Kenapa si penjahat bisa ketemu pelacur di kota yang suci juga? Karena dia mencarinya. Artinya, orang akan ketemu dengan dicarinya. Orang yang tukang gosip pasti ketemu dengan teman tukang gosip. Betul? Pasti tontonnya infotainment. Kalau ditanya kehidupan artis paling tahu itu. Tapi ketika ditanya sejarah Nabi dia nggak tahu. Sudah. Kenapa lalar sumber penyakit? Ada yang tahu? Karena lalar mendatangi sampah dan dia ketemu dengan penyakit. Kenapa lebah menghasilkan madu? Karena lebah mendatangi putik sari dari bunga dan dia mendapatkan nektar menghasilkan madu. Jadi orang akan ketemu dengan yang dicarinya. Orang akan bersama dengan orang baik apabila dia berpikir baik. Rumusnya, berpikirlah positif dengan rasa yang positif, dengan spiritual positif, maka kita ketemu dengan positif. Caranya, bagaimana latihan fokus? Kita sudah coba tadi. Saya ingin mengajak Anda. Ada kertas Anda? Sudah dibagi kertas? Kita latihan. Siapa yang mau jadi volunteer? 1 orang kemari. Bagaimana cara mengirimkan pesan melalui gelombang otak? Tertarik nggak? Kalau saya ngirim, mohon maaf, ibu siapa namanya? Ibu Ati. Saya ambil handphone, saya chat. Halo Ibu Ati. Kemudian saya ambil nomor handphone, nomor Ibu Ati. Kemudian saya kirim lewat WA string, masuk ke HP Ibu Ati, dibaca. Halo, apa kabar Ibu Ati? Aneh nggak? Tidak aneh. Karena apa? Karena kita biasa pakai, betul? Tapi kalau saya tiba-tiba Ibu Ati, apa kabar ya? Kita akrab gitu ya. Apa kabar ya Pak Rudi? Tiba-tiba teringat. Apa bedanya dengan terima SMS tadi? Melalui gelombang otak, kita bisa mengirimkan pesan. Makanya ketika suami keluar bekerja, kita disuruh berdoa, ya Allah, aku serahkan suamiku kepadamu untuk menjaganya. Itu gelombang elektromagnetik yang kita kirimkan. Ketika anak-anak kita jauh, kita berdoa. Doa itu gelombang elektromagnetik yang kita kirimkan. Jadi saya ingin mengajak Anda, siapa yang mau jadi volunteer? Yang 1 orang di depan yang akan mengirimkan pesan. Nanti
Saya pilih siapa yang mau ambil 3 lembar kertas saja atau 4 lembar kertas APS yang putih dengan spidol yang dijadikan orang yang menerima pesan. Nanti ibu yang di sini dia menulis angka, Anda di sana akan tahu angka yang ditulisnya. Seru nggak? Siapa yang mau di depan? Yang orang-orang yang benar-benar dia bisa membantu saya. Saya percaya semuanya bisa. Cuman tahu nggak kenapa Indonesia dijajah sampai 3,5 abad? Kenapa? Karena penakut dan pemalu seperti yang ada di depan saya. Akhirnya kenapa Belanda 3,5 abad baru pulang? Karena bosan, nggak ada perlawanan. Seperti ini, nggak ada perlawanan. Tuh, bapak-bapaknya mendukung. Setuju kan, Pak? Oke. Ya, ibu siapa namanya? Mama Sekar. Mama Sekar silakan duduk di sini. Oke. Siapa yang 3 orang yang jadi volunteernya, sukarelawan yang akan membaca pesan dari Mama Sekar? Siapa yang maju? Ada di tengah. 1 orang, sini samping saya, 2 orang, 1 orang lagi. Banyak, wah. 1 orang lagi aja, enggak, di luar Ibu Sekar, Mama Sekar. 3 orang, sudah. Oke? Sudah? Nah, 3 orang ini, silakan kameramen, angle-nya mau taruh di mana 3 orang ini? Apakah di belakang kamera sana atau di mana? 3 orang duduk bersamaan. Dia tidak boleh berdekatan sama ini. Ya, di mana? Silakan diatur. Duduk bersila, diagonal gini. Ya, ada yang sana ya. Oke, ada ke sana. Sekarang ibu geser ke kiri dikit, sudah. Ibu duduknya bersila. Naik atas panggung saja. Ibu duduk bersila, naik atas panggung. Duduk bersila. Tolong ibu dikasih kertas juga sama spidol. 3 orang ini duduk. Kasih kertas dan spidol. Spidolnya bisa bergantian. Mana kertas? Ada? Kertas? Nah, spidolnya boleh ini. Nanti saya ibu duluan pakai nggak apa-apa. Kertas dulu kasih. Nggak usah bisa kertas putih nggak ada? Nah, yang 1 ibu ini 1, 3 kertas itu. Ibu yang 3 mau izin? Ya, bagikan 3. Mau izin, ibu siapa dulu? Ibu namanya siapa? Ibu Ati. Yati, terus? Ibu Linda? Ibu Sri. Sri, Linda, Yati. Mama Sekar. Nanti saya cuma minta Anda tuliskan angka. Ingat, yang tahu cuma kita 2, karena mereka ada di sana. Ya? Ini ada rekayasa apa nggak menurut Anda? Tidak ada. Tergantung kekuatan pikiran Mama Sekar, Ibu Sri, Ibu Yati, Ibu Linda. Betul ya? Nah, sekarang Anda tuliskan angka besar saja. 2 angka saja yang ringan-ringan gitu. Oke? Silakan tulis di situ supaya rapi. Besar tuh. 1 angka lagi, kalau 2 angka. Oke, sudah? Angkanya ini. Sudah? Oke. Saya tanya, Ibu Sri, Ibu Yati, Ibu Linda melihat angka ini apa tidak? Melihat? Senang nyontek ya? Oke, kita batalkan ini. Baik. Oke, ya betul. Istri yang jujur. Tepuk tangan dong. Tapi masih koma. Istri yang jujur ketika tanggal muda. Mulai tanggal 2 negatif terus. Sudah? Bisa saja tulis. Ya, 2 angka. Oke. Angkanya ini. Bisa kelihatan di sana? Sudah. Nanti Anda semua tugasnya membantu Mama Sekar mengirimkan angka itu ke dalam pikirannya. Setuju? Caranya saya bantu. Kita gabungkan semua energi positif kita kirim angkanya ke sana.
Caranya duduk bersila. Sudah ini? Sudah? Sekarang saya tutup. Ini spidol. Nanti Mama Sekar akan membayangkan angkanya. Dia fokus pikirannya, kemudian dibayangkan angkanya, kemudian Anda bayangkan, Anda kirim angka itu kepada mereka melalui pikiran Anda seperti angkanya berjalan. Sudah? Anda bayangkan, Anda kirim ke Bu Sri, Anda kirim ke Bu Yati. Sabar. Paling demen kalau merem ya ternyata ya. Tuh lupa namanya Ibu Sri, Ibu Ati, Ibu Linda. Nanti bayangkan kirim satu-satu ya. Ibu Linda, Ibu Ati dan Ibu Sri, nanti apapun yang muncul di kepala Anda angka, tulis saja. Nggak usah, ini benar nggak ya? Ini jangan-jangan angka togel ini. Jangan pikirkan itu. Paham? Bisa? Oke, duduk bersila, tegakkan badannya. Semuanya bantu Ibu Sekar mengirimkan angka ini ke 3 orang ini. Ingat, angkanya cuma kita yang tahu betul ya. 3 orang ini nggak melihat. Oke, pejamkan mata Anda semuanya. 1, 2, 3. Pejamkan mata, tarik nafas yang dalam dari hidung mulai. Buang lewat mulut. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang lewat mulut. Sekarang fokuskan pikiran Anda. Bayangkan angka itu. Sekarang kirim angkanya. Ibu Ati, Ibu Linda, Ibu Sri, rasakan. Rasakan apapun yang muncul di kepala Anda, angka apapun yang muncul di kepala Anda, langsung ambil spidol, tulis. Sekarang mulai dari ya Ibu Linda, Ibu Ati, silakan tulis. Kemudian balik 2 angka. Tadi saya katakan 2 angka. Sudah, kasih spidolnya sebelah. Sudah. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu, Ibu Sri, apa yang Ibu rasakan? Kuat bicara. Apa yang Ibu rasakan? Seperti ada sesuatu yang dikirim atau seperti yang muncul, seperti itu aja katakan. Oke, sekarang angkat kertasnya, hadapkan kepada teman-teman semuanya. Ibu Sri dulu. Angka berapa? Sebutkan kuat. 82 27 57. Angka berapakah yang dipikirkan oleh Ibu Sekar? Makanya mereka hanya fokus pas tanggal muda. Betul. Karena memang ini perlu latihan. Tapi saya maksudnya mengajak, ayo kita latihan fokus. Ketika Anda fokus, Anda mendapatkan semua pesan gelombang elektromagnetik dari mana saja. Kita akan buktikan. Fatih, boleh bantu? Fatihah, anak saya punya kemampuan indigo. Dan dia dapat menangkap gelombang itu. Fatih, tadi angka berapa? 68. Oke, sekarang Fatih boleh di samping ibu sini duduk. Tugas ibu yang kedua. Kita akan latih lagi 2 angka. Tulis angkanya. Belum. Memang ya, ibu-ibu ya, udah dikasih gaji dengan suami bilang ngasihnya yang bener, udah dikasih gaji masih salah lagi, transfernya yang bener. Mereka ikhlas loh ngirimkan angka itu tadi, nggak minta upah. Siap? Sudah? Kita akan latih lagi lebih fokus. Ya, mungkin tadi kita belum terlalu fokus. Siap? Sekali lagi kita akan latih. Silakan Ibu Sekar tulis angkanya, besar aja biar nanti terbaca dengan teman-teman. Oke.
2 angka saja. Coret yang ini. Balik. 2 angka saja. Besar saja. Ya. Oke. Ingat angkanya ini. Terbaca? Simpan dalam pikiran Anda. Bayangkan angkanya ya. Siap ya? Sebelum kita mulai. Oke. Pejamkan matanya semuanya. Termasuk yang akan menerima pesan, semua pejamkan. Saya butuh kekuatan pikiran Anda untuk 4 orang yang ada di sini. Ingat, tidak ada rekayasa. Siap. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga tarik nafas yang dalam dari hidung dan buang lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas yang dalam, mulai. Buang lewat mulut, kendurkan tubuhnya. Sekali lagi. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga tarik nafas yang dalam dari hidung, mulai. Buang lewat mulut. Kita mulai. Fokuskan pikiran Anda. Ingat. Sekarang masukkan angka itu ke dalam pikiran Anda. Masukkan angka itu ke pikiran Anda. Dan sekarang angka itu muncul dalam pikiran Anda. Muncul sangat jelas sekali dalam pikiran Anda. Sekarang bayangkan kita fokus. Yang bilang gue itu berarti tadi dia nggak fokus itu. Saya ulang dari awal ini. Kita mulai. Fokuskan pikiran Anda. Relax saja. Sekarang pikirkan angka yang Anda lihat tadi. Masukkan ke dalam pikiran Anda angkanya. Masukkan ke dalam pikiran Anda. Masukkan ke dalam pikiran Anda. Sekarang kirimkan. Bersama-sama kita kirimkan. Saya hitung 1 sampai 3. Kirimkan pesan itu. 1, 2, 3. Dan tugas 4 orang ada di depan, rasakan. Anda merasakan ada sesuatu. Rasakan. Dan rasakan ada angka yang muncul. Oke, sekarang ada angka yang muncul. Saya hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga, buka mata Anda. Angka berapapun yang muncul, tulis di kertas Anda. Sekarang 1, 2, 3. Buka matanya semuanya. Angka berapapun yang muncul, silakan. Saya tanya dulu. Ibu Sri sudah ada angka? Ibu Linda sudah ada? Ibu Ati sudah ada? Fatih? Sudah ada. Silakan tulis dari yang pertama sekali, yang sebelah kiri saya dulu yang tulis. Mana spidolnya dulu? Silakan tulis. Dan jangan tunjukkan. Ya. 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 Sekarang Fatih. Simpan, jangan tunjukkan. Sebelumnya saya tanya, Mama Sekar tadi mengirimkan, merasa mengirimkan ya, fokus ya. Ibu-ibu semua juga membantu betul. Bantunya ikhlas enggak? Ikhlas. Udah. Ibu Ati, silakan angkat, tunjukkan dan sebutkan. Angka berapa? Ibu-ibu nanti dulu yang lain. Angka 85.
Sudah? Yang kedua, silakan. Angka berapa? 85 atau 35. Dan Ibu Sri 93. Dan terakhir Fatih angka berapa? 94. Siapa yang sama angkanya? Apakah menurut Anda ada rekayasa? Sekarang kita tanya. Ibu Sri nyaris satu angka. Apa yang muncul dalam pikiran Ibu Sri? Kasih mic. Yang muncul tadi saya sudah terbayang dengan angka 62 akhirnya 74 setelah ditransfer saya terasa angka 9. Tapi kurangi satu ya, sudah 3. Oke, tapi sudah mulai peningkatan kan? Memang latihan pertamanya adalah seperti itu. Sekarang Fatih coba, apa yang Fatih rasakan? Kenapa bisa pas 94? Iya, pas lagi konsentrasi gitu kayak muncul angka pertama kan 9, tiba-tiba terus kayak angka terakhirnya tuh antara bimbang ke 5 atau 4, tapi kayak udahlah fokus ke 4 aja. Oke, artinya apa? Fokus ke 4 saja, kemudian saya tanya kepada 4-4-nya, apakah kalian menganalisa atau tidak? Atau menerima apa adanya? Angka itu perlu dipikir, ini benar apa enggak ya? Ini benar apa enggak? Ada enggak? Betul. Tapi tidak ada yang menganalisanya. Kalau ada dianalisa, maka akan sulit. Maka seperti Fatih tadi, begitu muncul angka, kemudian tetapkan. Makanya orang bijak mengatakan, sebejat-bejatnya manusia ketika dialog dengan hati nurani, maka kejujuran yang mengalir. Jadi gunakan hati nurani. Artinya, tidak perlu curiga dengan orang, tidak perlu prasangka buruk dengan orang. Bersihkan hati kita, maka semua energi positif itu akan datang. Sudah dapat caranya? Sudah? Ingat, prasangka baik. Seperti tadi kita latihan dengan senyuman, kita prasangka baik. Sehingga ketika melihat teman kita tersenyum. Padahal kita tidak tahu apapun. Tapi kita senang melihatnya. Mereka bisa menerima pesan. Ada yang 2 kali salah, ada yang nyaris tepat. Yang pertama angkanya sudah tepat, yang keduanya kurang 1 saja. Itu menunjukkan ada peningkatan. Dan ini bukan permainan sulap dan ini bukan sihir, tapi sangat saintik. Kenapa? Ada gelombang elektromagnetik, ada energi yang datang. Makanya sekarang gunakan semuanya pada prasangka baik. Sehingga semua energi positif itu datang menghampiri. Bayangkan kalau seluruh warga RT 1 prasangka baik. Insya Allah semua sehat. Karena terbukti pola makan Anda 30% mempengaruhi kesehatan Anda. Pola pikir Anda 70% mempengaruhi kesehatan. Orang-orang yang berprasangka buruk lebih cenderung penyakitan daripada orang yang prasangka baik. Kenapa? Karena psikis. Dampaknya ke fisik. Berarti sekarang di rumah prasangka baik dengan anak, prasangka baik dengan suami Anda. Tidak perlu Anda ngomel dengan kata-kata yang pedas dan menyakitkan, karena nanti akan pulang kepada Anda kembali. Jika Anda marah, gunakan kalimat positif kepada anak Anda. Belum terlambat. Cara memberi sugesti sudah saya ajarkan. Kemudian bagaimana cara membentuk anak, setiap saat bicaranya yang positif. Oke, sekarang saatnya saya membaca pertanyaan Anda. Mau saya jawab? Mau. Oke, tepuk tangan dulu untuk 5 orang kita. Terima kasih Mas Kak. Di tangan saya ada banyak kertas dengan pertanyaan. Ini kertas dengan pertanyaan. Saya tidak tahu dari siapa betul karena datangnya pada saat saya sampai di sini kertas sudah ada. Betul ya? Siapa yang tahu? Ini ibu punya yang mana? Nggak tahu ya? Maka supaya adil, ya saya akan taburkan di sini. Sekarang ada yang tahu siapa yang punya ini? Ada yang tahu? Saya minta Anda, saya mau yang ini
saya buat kelompok. Sudah kelihatan dari sana? Kelihatan. Anda mau yang, ya Allah, angin. Anda mau saya jawab yang sebelah mana? Yang atas? Ya atau tidak? Ya, yang ini maksud saya yang saya pilih pertama yang mana? Yang atas? Tengah kosong. Atas, bawah, kanan, kiri. Yang tunjuk saya ya, tunjuk saya. Yang ini? Tidak? Yang ini? Oke, saya ambil sembarangan ya. Dari Mama Sekar. Oh, kok ada namanya ya? Oke, keren nih pertanyaannya. Kalau dari tulisannya ini Mama Muda, karena zaman saya tulisannya Tali. Siapa yang merasakan tulisan Tali ya? Jadul banget saya tulisan Tali. Bagaimana cara mengatasi ketakutan dan ketegangan dalam menghadapi masalah? Keren ya pertanyaannya ya. Nggak usah bilang jadi ketahuan dia yang nulis. Oh jatuh. Bagaimana cara mengatasi ketakutan dan ketegangan dalam menghadapi masalah? Pertama, berarti ada berapa kata kunci di situ? Takut, tegang, masalah. Betul? Ada 3 kata kunci. Pertama saya jawab tentang masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masalah. Betul nggak? Ada nggak yang di sini yang tidak pernah mengalami masalah? Tidak kan? Pasti pernah mengalami masalah. Kita tadi sudah belajar berprasangka baik. Coba buat definisi masalah dengan berpikir positif. Masalah adalah sepenggal. Saya kasih contoh. Ketika kita kelas 1 SD naik ke kelas 2 dilalui dengan ujian, betul? Kemudian naik kelas. Demikian juga dari SD ke SMP harus ujian dulu baru naik kelas. Sudah. Pertanyaannya, apakah ujian itu masalah apa enggak ya? Masalah apa bukan? Masalah. Sekarang buat definisi. Masalah adalah ujian. Ada lagi? Masalah adalah cobaan. Ada lagi? Oke. Masalah adalah lain-lain biar gampang ya. Perhatikan. Masalah adalah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri kita. Makanya hadir masalah. Allah menghadirkan masalah karena ingin menghebatkan kita. Betul. Ketika si laki-laki ini menjadi teman kita. Kemudian ketika dia mau memacari ibu-ibu, tentu mempertimbangkannya, betul nggak? Terima nggak ya? Kalau si A begini, si B begini, si C begini, masalah nggak ya? Masalah. Kemudian diputuskan. Nah, demikian juga tadi kelas 1 SD mau ke kelas 2 SD ujian. Ujian itu untuk menguji agar kualitas kita lebih baik. Pantas nggak kita naik di kelas 2? Kan begitu kan ujian? Nah, makanya ujian adalah masalah adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi beruntung orang yang dapat masalah. Kenapa? Karena Allah ingin menghebatkan dia. Beruntung nggak yang dapat masalah? Karena Allah ingin menghebatkannya. Sekarang, terkadang kita bisa selesaikan masalah, betul kan? Tapi terkadang kita mendapat kesulitan, betul nggak? Coba buat definisi. Kesulitan adalah kalau masalah tadi adalah cara meningkatkan kualitas diri, maka kesulitan apa dong? Kadang-kadang kita bilang, wah gue dapat kesulitan nih, masalah ini berat nih. Betul kan? Sulit banget ya masalahnya, sulit banget ini kasusnya. Sebenarnya kesulitan apa sih? Ada yang tahu? Kesulitan adalah kesulitan bikin stres. Kesulitan adalah tidak bisa selesaikan masalah. Betul.
Ada lagi? Harus kita pecahkan. Ingat, saya berikan definisinya. Insya Allah setelah ini Anda tidak akan dapat kesulitan seumur hidup Anda. Tapi camkan, masalah adalah tadi apa? Salah satu atau masalah adalah cara meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas diri kita. Masalah meningkatkan kualitas diri kita. Jadi hadirnya masalah karena kita ingin meningkatkan kualitas hidup kita, betul? Maka kesulitan, perhatikan, kesulitan adalah ketika kita menempatkan kualitas diri kita di bawah masalah. Paham? Saya ulangi. Masalah hadir untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kesulitan hadir ketika kita menempatkan kualitas diri kita di bawah masalah. Jadi masalah sekecil apapun, kalau kita tempatkan kualitas diri kita di bawahnya, sulit. Betul nggak? Siapa yang bisa tahu bahwa ibu-ibu sampai umur segini sekarang masih hidup? Nggak tahu kan? Karena tidak pernah memikirkannya, kita nikmati saja. Jadi, nikmatilah hidup Anda. Tidak usah Anda ketakutan dengan hidup Anda. Tidak ada satupun yang sulit dalam hidup ini. Saya menerima klien, orang yang stres sekali hidupnya. Pokoknya sial saja. Terus, saya tanya, Anda manusia diberikan akal, diberikan emosi, diberikan spiritual. Iya. Anda tahu cecak? Saya tanya. Tahu? Katanya. Makanannya apa? Nyamuk. Cecak hidupnya di mana? Ada di atap, di atas genteng, di plafon. Nyamuk hidupnya di mana? Di parit. Tapi pertanyaannya, nyamuk makan cecak, nyamuk punya sayap enggak? Nyamuk punya sayap enggak? Cecak punya sayap enggak? Aneh ya, nyamuk datangi cecak kan? Betul? Modal cecak apa? Modal mangap sama lidah. Langsung cecaknya, nyamuknya ditangkapnya. Artinya apa? Cecak tidak diberikan akal, tapi mereka sudah dijamin rezekinya. Pernah lihat cecak ada yang stres bunuh diri nggak ya? Nggak ada. Padahal tidak diberikan akal. Kita diberikan akal oleh Allah, tapi malah stres. Padahal setiap masalah pasti ada solusinya. Betul kan? Oke, udah terjawab satu. Bagaimana menghadapi ketakutan dan ketegangan dalam menghadapi masalah. Jadi tidak ada masalah yang mendapat kesulitan ya. Jadi bersyukur mendapat masalah. Tapi pertanyaannya, kenapa ketakutan? Ini berbeda dengan ketegangannya. Kenapa ketakutan? Ingat, ada yang takut gelap enggak? Angkat tangan, ada? Enggak ada, yakin? Kalau Anda dibiarkan malam-malam di sini sendiri berani? Enggak. Ketakutan. Kenapa takut? Oke lah, keamanan sangat ketat, tidak mungkin ada orang jahat. Tapi kenapa juga takut? Karena ketakutan kita ciptakan dalam diri kita. Klien saya takut dengan gelap. Kemudian saya tutup matanya, saya ajak ke dalam kamar, saya matiin semua lampu, dia pegang tangan saya, kemudian saya buka, tutup matanya, dicengkram tangan saya ketakutan. Saya bilang, kenapa takut? Gelap. Memang kenapa? Kamu melihat apa? Nggak ada, tapi takut gelap. Aneh kan? Tidak melihat apapun, tapi takut gelap. Tahu nggak sumbernya dari mana? Pada waktu kecil, ketika saya gali, pada waktu kecil, orang tuanya suka nakut-nakutin dia. Kamu jangan keluar rumah, ada malam loh. Gelap itu, ada gondol wewe di gondolnya di kamu. Akhirnya, ketakutan gelap berbahaya. Ingat, ada orang yang takut kecoa, segala macam, karena ditanamkan ketakutan. Padahal kecoa itu sangat takut dengan manusia, dia hanya mencari tempat perlindungan yang gelap. Dan bayangan kita tuh dia datanginya kenapa gelap? Sudah? Jadi kenapa takut muncul? Karena ditanamkan sugestinya. Saya tanya, semua takut hantu nggak ya? Takut. Siapa yang pernah lihat wujud kuntilanak? Serem nggak? Dari mana Anda tahu serem? Pernah lihat nggak? Tuh, betul kan? Jadi gambar yang Anda lihat itu yang memasuk ke kepala Anda. Sutradara film itu punya kerjaan yang nggak benar itu. Padahal kalau dipikir, mana yang lebih sopan?
Orang-orang yang pakai Romini, kemudian pakai You Can See, dengan kuntilanak yang pakainya sampai ke bawah. Sopanan kuntilanak daripada orang-orang itu. Tapi kenapa ditakuti? Takut diajak, padahal dia takut nengok ibu. Sudah? Jadi ingat, semua itu ditanamkan sugestinya ke dalam diri kita, bukan karena ada. Belum tentu gambarnya nyata. Sudah? Jadi bagaimana menghadapi ketakutan ketika menghadapi masalah? Hindari dulu takut itu. Sugestikan diri Anda bahwa saya adalah pribadi yang percaya diri. Bagaimana menghadapi ketegangan? Sama seperti itu. Kenapa orang tegang menghadapi masalah? Karena tidak percaya diri. Kita duluan takut sebelum terjadi. Ntar tiba-tiba dipanggil, Bu RT, coba Bu RT bicara. Begitu sampai depan, kenapa? Pertama, karena memang dia mensugestikan dirinya, dia harus sempurna berbicara. Wah, nanti kalau saya salah malu. Wah, nanti kalau saya gini malu. Padahal salah adalah normal, siapa saja bisa salah. Sudah? Nah, saya ingin mengajak Anda, sekarang sugestikan diri Anda. Ayo, duduknya bersila. Untuk menjawab pertanyaan tadi, saya buktikan dengan sugestinya. Siap? Pejamkan mata Anda. Tarik nafas yang dalam dari hidung mulai. 1, 2, 3. Buang lewat mulut. Sekali lagi. 1, 2, 3. Buang lewat mulut. Sekarang bayangkan ada tulisan, ada kata takut di depan Anda. Takut. Jadikan nyata dalam pikiran Anda kata takut itu. Kemudian sekarang angkat tangan kanan Anda ke arah depan. Hapus tulisan itu. Angkat tangan kanannya. Hapus tulisan itu. Hapus tulisan takut itu dari depan Anda. Lakukan. Bagus sekali. Sekarang tulisan itu hilang. Sekarang saya ganti tulisan dengan percaya diri. Baca, percaya diri. Percaya diri. Lihat tulisannya. Ikuti kata-kata saya. Tarik nafas yang dalam dari hidung mulai. Buang lewat mulut. Katakan sekarang. Aku pribadi percaya diri. Katakan, aku pribadi percaya diri. Aku pribadi percaya diri. Relax. Sekarang ada kata ketegangan di depan Anda. Hapus kata ketegangan itu. Bilang enggak? Sekarang saya ganti dengan kata tenang. Baca, tenang. Tenang. Sekarang katakan. Aku pribadi yang tenang. 1, 2, 3. Katakan. Aku pribadi yang tenang. Lagi. Aku pribadi yang tenang. Aku pribadi percaya diri. Aku pribadi yang tenang. Aku pribadi yang bahagia. Aku pribadi yang percaya diri. Aku pribadi yang tenang. Tarik nafas. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Buka matanya. Jadi selalu dan tetap lakukan sugesti. Ya. Ketika menghadapi sesuatu, ingat kalau nonton film barat, ketika dia terdesak, dia pegang dadanya, dia berkata, John, relax, relax. Dia bicara dengan dirinya. Itu disebut dengan self-talk, bicara dengan diri. Setiap malam sebelum tidur, lakukan ini. Setelah Anda melakukan ritual semua sebelum tidur, selesai sholat, pakai baju tidur segala macam, ketika Anda rebahkan badan Anda, ketika Anda rebahkan badan Anda lakukan ruqyah untuk diri Anda. Kalau dalam bahasa Indonesianya, Anda dialog dengan diri Anda. Anda bisa bicara, wahai tubuhku yang baik, maafkan jika aku telah menzalimimu, maafkan mungkin aku tak bersyukur dengan keadaanmu, maka atas izin Allah aku hilangkan semua sakit di tempat ini. Jika Anda sakit tangan, bismillah, bismillah, tidak usah dianalisa, tidak hilang nggak ya? Sekarang siapa yang ada merasa tengkuknya sakit? Ada? Ada. Pegang tangan tengkuk. Sudah.
semua juga boleh. Di tempat yang sakit, bukan semuanya sakit tengguk. Ibu itu sakit tengguk. Umpamanya sakit di siku, sakit di mana saja. Sudah? Ya, kalau di pinggang tempel saja. Relax ya, saya minta duduknya serileks mungkin. Sudah? Pejamkan matanya, bernapas rileks saja. Bayangkan di tempat yang sakit itu seperti ada bola berwarna hitam. Bayangkan seperti Anda pegang. Bayangkan seperti Anda pegang. Kalau di pinggangnya sakit, bayangkan di pinggang itu ada seperti benda berwarna hitam. Dan bayangkan benda itu menjijikkan, berlendir, jorok, bayangkan itu. Jadikan nyata, rasakan. Sekarang ikuti kata-kata saya, ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tubuhku yang baik, maafkan aku jika menzalimimu, jika tak pandai bersyukur dengan keadaanmu, maka atas izin Allah, atas izin Allah, atas izin Allah, aku hilangkan sakit di tempat ini. Bayangkan Anda genggam benda itu seperti nyata betul, pegang benda itu. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, tarik benda itu dan tempelkan ke lantai. Tarik nafas. 1, 2, 3, ambil. Tempel ke lantai. Coba sekarang rasakan, yang tengkuknya masih sakit. Hilang. Alhamdulillah. Ada yang merasakan lagi hilang sakitnya? Ibu tangannya sakit? Hilang? Alhamdulillah. Kenapa sakit? Tahu nggak? Kenapa langsung hilang? Karena itu psikis. Kita marah, energi negatif kita itu beredar di tubuh kita. Bisa ke tangan, bisa ke tenggok, bisa kemana aja. Jadi begitu kita ikhlaskan, dia hilang. Paham? Terjawab ya pertanyaannya? Menghilangkan ketakutan adalah sugestikan diri dengan semua yang negatif. Begitu Anda takut, langsung katakan, saya pribadi yang penuh percaya diri. Tidak usah, bekerja enggak ya? Benar enggak ini? Enggak usah. Nah, sudah? Ketegangan juga seperti itu. Beruntung orang yang hadapi masalah, karena masalah hadir untuk meningkatkan kualitas diri. Terjawab ya? Sekarang yang mana lagi? Yang bagian sini? Betul ini, saya ambil ya. Ingat ya, waktu saya kasih tahu kalau saya kadang-kadang suka lupa diri. Anak suka ngelamun. Ini suka ngelamun, jatuh cinta juga dulu kita ngelamun ya. Lebih konkret, ini jamak ya. Tapi kenapa? Melamun itu masih berbeda ya. Melamun dengan menghayal berbeda ya. Menghayal itu bayangan yang liar. Melamun ada sesuatu yang dia bayangkan, tapi dia fokus pada itu. Di tingkat atasnya namanya merenung. Merenung, dia pikirkan mendalam masalah itu. Jadi melamun gini, kok bisa ya gitu ya masalahnya. Itu masih dia pikirkan. Tapi kalau menghayal kan melayang kemana-mana. Jadi melamunnya ini kenapa? Makanya kita kalau jatuh cinta tuh ngelamun bawaannya. Ya kan? Tapi nih, barusan minggu lalu saya juga banyak klien yang namanya game online addict. Tahu? Dalam bahasa kerennya game online addict, alias kecanduan main game. Bukan 1, 2, tapi lebih dari 5 udah saya tangani. Ada seorang anak, ibunya duduk di sini, anaknya di sebelahnya bersila, anaknya itu SMP. Saya di depannya, anaknya diam. Tiba-tiba ibunya lagi ngobrol dengan saya, tiba-tiba gini, diam. Pernah lihat seperti itu? Tidak pernah, tapi itu terjadi. Ada anak begitu manja dengan ibunya, tapi ternyata dia punya kemarahan yang tersimpan dalam hatinya. Ada juga. Seminggu yang lalu saya
menangani 3 kali terapi kepada klien. Bayangkan umurnya 29 tahun. Tapi 20 tahun main game. Selama 20 tahun dia main game. Setelah saya terapi 3 kali, akhirnya saya telepon teman saya, tolong titip ini dulu ke rumah sakit jiwa. Karena kontak sadarnya sudah hilang. Jalannya kayak robot. Jadi bawa piring. Kalau mau melangkah, kenapa dia bolak-balik? Karena main game itu harus perfect. Betul nggak? Untuk naik level harus sempurna. Jadi dia merasa nggak sempurna ini. Bisa 3 jam gini-gini aja. Itu 20 tahun main game. Ibu-ibu, terkadang kita senang anak kita tenang, betul nggak? Senang. Kemudian kita kasih aja handphone supaya dia anteng di rumah. Tapi tahu nggak? Ketika dia masuk ke dalam handphonenya, dia membuka otaknya, dia menerima sugesti dari handphone itu. Makanya otak depan rusak. Bill Gates saja, yang orang hebat itu, anaknya sendiri nggak dikasihnya handphone. Supaya apa? Tidak rusak otaknya. Nah, sekarang saya kasih solusi. Banyak guru yang mengatakan anak-anak nggak suka gadget, anak-anak terlalu candu gadget. Saya bilang memang sudah zamannya. Tapi bagaimana mengendalikannya? Ada aplikasi namanya Ipusnas. Keluaran Perpusnas. Di dalamnya ada buku-buku, komik-komik anak-anak dan gratis Anda baca di handphone. Buku itu akan masuk, tersimpan selama 3 hari di handphone, hari keempat dia hilang. Tapi Anda harus install aplikasi itu gratis. Ada 450.000 buku di sana. Dan guru-guru saya katakan, pilih bukunya 2. 1 untuk tugas kelompok, 1 untuk tugas harian. Jadi maksudnya tugas pribadi. Ibu yang baca, oke, ini cocok untuk kelompok, ini cocok untuk tugas pribadi. Kemudian kirimkan, tugaskan anak-anak itu membaca buku itu. Maka mereka, karena buku itu cuma 3 hari, otomatis akan mereka baca karena mereka ditugaskan membuat resensi buku itu. Paham? Sudah. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang saya baca, yang kedua, anak suka melamun, terjawab. Terjawab belum? Terjawab ya. Jadi ketika anak melamun karena dia sedang menerima sugesti. Ini fakta ya, anak saya dari sini, Tusipati. Dia main game, waktu kecil main mobil-mobilan. Main mobil-mobilan, main game sama. Kita sedang memberi sugesti ke dalam diri. Jangan dimarahi. Begitu dia main game dulu, ntar goblok lu nanti baru tahu goblok anaknya. Caranya nanti, sini bentar, pinjam duduk sini, ambil kursinya, biar Pak Tito contoh. Ya, terakhir ya. Jadi ketika main game, maju dikit. Nah sini, bayangkan ini soal main game. Anda berada di belakang, sudah. Kemudian saat ini dia sedang fokus ya dengan gamenya, maka tepuk bahunya, usap. Ini namanya kinestetik. Kinestetik itu tepukan yang membuat orang nyaman di bahu dan di punggung tangan. Sudah? Tepuk. Yang saya lakukan dulu waktu Fatih main game apa? Waktu dia main mobil-mobilan, ini yang saya lakukan. Wah, luar biasa anak papa hebat. Fokus sekali mainnya. Fokus kamu main game sama dengan fokus kamu belajar ya. Dia sedang menanamkan sugesti dari game, saya masuk ke robos. Paham? Tapi kalau saya bilang, lu goblok main game dulu, goblok itu anak nanti. Ngerti? Udah, memang ini perlu latihan Bu. Langsung kita harus cerdas melihatnya. Oh ini dia orang yang sedang melamun, orang yang sedang main game, orang yang sedang nonton. Bayangkan, ibu nonton film India atau Korea sampai nangis padahal tahu itu ada skenario kan? Tapi kenapa nangis? Karena ibu sedang masuk ke dalam diri. Orang yang masuk ke dalam diri siap menerima sugesti. Si bapaknya nonton bola, tahu-tahu, lo kok bisa bentol ya? Kapan digigit nyamuk? Nggak tahu. Mungkin Anda juga ngalamin hal yang sama. Karena kita sedang masuk ke dalam diri. Udah. Jadi orang yang sedang masuk ke dalam diri siap menerima sugesti apapun.
maka anak Anda usap bahunya, ucapkan 3 hal yang bisa menundukkan orang. Hargai orang itu, puji, beri hadiah. Saya kasih sederhana, hargai. Kalau anak umur 5 tahun, dia megang magic jar panas, apakah Anda marahi? Lu nggak tahu apa tuh panas, goblok. Dia kan nggak ngerti kalau panas. Kalau nggak dipegangnya. Hargai orang sesuai dengan usia, sesuai nalarnya. Kedua, puji. Jangan pernah pelit memuji. Kamu hebat. Mama bangga deh. Sudah. Baru hadiah. Tidak harus barang. Ucapan terima kasih. Terima kasih ya sudah membuat mama bangga. Terima kasih kamu anak hebat. Nah yang saya lakukan waktu Fatih, saya tepuk bahunya. Hebat banget anak papa, fokus ya mainnya. Fokus kamu main game sama dengan fokus belajar. Itu yang saya lakukan. Sampai anak segede gaban gini masih saya sugesti. Kenapa? Sugesti positif itu penting. Oke? Karena waktu kita habis, saya sebenarnya bawa banyak hadiah, tapi karena waktu dibatasi. Untuk 2 pertanyaan ini, Mas Akmal, apapun yang ada di tas saya, ambil 2 biji, berikan kepada yang anak suka ngelamun. Angkat tangan, siapa orangnya? Hilang, gugur 1. Yang pertanyaan pertama ya, malu kan yang pertanyaan pertama ya? Yang mengatasi ketakutan, ketegangan, jujur, angkat tangan. Oke. Loh, yang mana 2 pertanyaan? Tulisannya mana tadi? Ya, siapa orangnya? Angkat tangan. 1 orang. Siapa pertanyaan yang mirip kayak gitu? Cuma 1 orang. Ibu tadi angkat tangan kenapa? Takutan? Berikan 2-2. Udah saya bilang saya bawa door prize, Akmal aja nggak tahu saya bawa. Padahal masih ada 20 lusin di dalamnya. Bahan mah. Oke. Giliran hadiah mau bertanya nggak mau. Oke, saya minta waktu 2 menit boleh ya? Siapa yang berani di sini bicara memberikan nasihat kepada temannya? Maju, saya kasih jam tangan. Jangan maju aja. Ayo. Jangan saling ini yang berani udah gitu. Betul. Buat Pak RT-nya bangga dong punya warga yang maju. Saya kasih 1 menit aja deh. Tepuk tangan untuk Ibu Sri yang berani maju. Ibu Sri, tugas Ibu Sri gampang. Beri motivasi 1 menit kepada warga apapun itu. 1, 2, 3, 1 menit mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman semua. Kita harus mempunyai percaya diri, kita harus tenang, dan untuk anak-anak kita harus hargai dia, harus puji dia, dan harus beri hadiah pada dia. Ya, sayangi keluarga kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih kepada Pak Rudi yang telah memberikan nasihat kepada kami semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beritahu cara penggunaannya. Itu rantainya bisa dilepas untuk dipotong. Kemudian cabut pennya baru baterainya jalan. Jadi kalau baterainya nggak jalan rezeki ibu juga ya. Karena ini banyak sekali di rumah saya dan saya kayak jualan merek. Karena teman-teman yang peduli, perusahaan yang peduli itu memberikan souvenir kepada saya. Sebenarnya ada puzzle segala macam. Nanti kita akan buat pertemuan lagi dan free, no charge ya, free. Kita akan buat pertemuan yang bisa lebih bermanfaat daripada ini. Kalau tadi ini semua melalui tulisan bertanyanya, nanti pertemuan selanjutnya saya ingin bertanya secara gentle saja. Semuanya, Pak Rudi, Bang Rudi, anak saya begini-gini. Itu lebih akan secara emosional akan bisa saya langsung sentuh. Daripada kalau menulis belum tentu masalah dia, betul nggak? Jangan-jangan titipan, padahal yang punya masalah mungkin udah pergi. Oke? Masih ada 43.000 lagi ya di tas ya, tapi untuk nanti aja ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi saya hadir
Tidak ada apa-apanya. Yang hebat itu adalah Anda semuanya karena mau menerima saya di sini. Tugas saya, ini camkan, tugas saya menyampaikan apa yang dititipkan oleh pemilik ilmu. Al-Ghazali mengatakan, beruntunglah orang yang memiliki ilmu karena berbeda dengan kebanyakan. Artinya apa? Ilmu Allah itu luas sekali. Makanya ada dokter, ada hansip, ada tukang parkir, karena itu semua ilmu Allah. Tapi dia tentukan kepada siapa ilmu-ilmu tertentu. Betul nggak? Tidak ada satu orang yang memiliki ilmu yang banyak kan? Pasti tertitipkan. Maka dikatakan beruntung orang yang memiliki ilmu karena berbeda dengan kebanyakan. Tapi ada lanjutannya. Merugilah orang yang memiliki ilmu. Merugilah orang yang memiliki ilmu apabila dia tidak membaktikannya. Kenapa? Karena sang pemilik ilmu akan menuntutnya ketika bertemu. Nanti ketika saya bertemu dengan si pencipta saya, dia akan bertanya, Rudi, kamu sudah saya titipkan ilmu kepadamu, apa yang kamu lakukan? Maka saya katakan, ya Allah, aku sudah bagikan kepada ini. Anda saksi saya di akhirat nanti. Nah, Anda sudah dapatkan ilmunya, maka tanggung jawab Anda di akhirat mengamalkan ilmu itu. Caranya apa? Berpikir positif, prasangka baik, ajak orang prasangka baik terus. Supaya apa? Meringankan hisab di akhirat. Kita jujur, tiket neraka di tangan kita, tiket surga kita perebutkan, betul nggak? Betul? Terakhir, apakah Anda ada jaminan bahwa Anda akan bersama pasangan Anda di akhirat nanti? Bersama keluarga Anda? Tidak ada. Siapa yang berani jamin? Tidak ada kan? Bapak berani jamin nggak bersama istri yang nanti di akhirat? Tidak ada yang berani jamin. Jadi kalau tidak ada yang berani jamin, tidak usah bertengkar. Bahagia saja, malah 5 menit lagi mati salah satunya. Betul nggak? Dalam banget ya. Kayaknya nggak ikhlas ya bilangnya. Betul nggak? Kita bisa mengakhiri hidup dalam permusuhan. Ngapain? Dan tidak ada jaminan bersama. Maka kalau tidak ada jaminan bersama, nikmati, bahagia saja. Saya punya pengalaman 80% dari klien saya permasalahan di rumah tangganya karena stuck komunikasi, putus komunikasi. Yang tadinya penuh canda karena sudah merasa sudah tua, nggak pantas bercanda. Jangan hilang. Rasulullah aja bercanda dengan pasangannya. Ini dengan istri serius, dengan istri orang bercanda. Oke, daripada berpanjang lebar membuka aib ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang menyinggung. Lillahi ta'ala, saya hanya ingin berbagi ya. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sekolah Malam Channel dan tim Rudi Hernanda Channel dan warga RT 01. Saya minta izin, konten ini nanti kita akan upload di YouTube channel masing-masing. Dan silakan nanti masuk ke YouTube Rudi Hernanda Channel dan Sekolah Malam Channel. Tapi supaya ada kesan, tinggalkan jejak di sana. Ada kotak berwarna merah, bunuh kotak itu. Jangan beri kesempatan dia muncul lagi. Tulisan kotak itu adalah subscribe. Artinya dalam bahasa Indonesia, silahkan bunuh saya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak Rudi Hernanda. Terima kasih atas waktunya Bapak Rudi. Dan juga jangan lupa semuanya ini yaitu berkat kerjasama kita dengan channel YouTube Sekolah Malam, nanti bisa akan ditayangkan, bisa dilihat. Ibu-ibu akan tampil di media sosial. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, untuk itu kita sebelum kita bubar, kita dokumentasi bersama. Bagaimana? Setuju? Oke. Untuk itu marilah kita sama-sama di podium sini bersama-sama. Ayo ibu-ibu. Lagi kunci tuh atas ada juga lupa gue aku matiin ininya
hutan liar, mana ada hutan liar, mana hutan lindung, hutan rimba. Jadi untuk sesi pertama dimenangkan oleh tim Oke, tadi sudah kita saksikan event di lapangan di Rawajati bersama ibu-ibu, bersama Bang Rudi. Banyak motivasi, edukasi, banyak ilmu yang bisa ibu-ibu pemirsa YouTube juga bisa cerna untuk untuk diterapkan. Bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tadi ya Bang ya, melatihan fokus gitu. Jadi sekarang no problem lagi semua ibu-ibu ya Bang ya. Betul. Terus kita juga mengucapkan terima kasih nih Bang Rudi nih atas undangannya di Iya. Sekolah Malam Channel gitu. Sudah bisa hadir di tengah-tengah di warga Rawajati Jakarta Selatan. Ya, Iya. mungkin Bang Rudi gimana tadi kesannya Bang? Tapi gini, sampai menarik. dikasih door prize sama Bang Rudi. Oh iya. Jam tangan digital. Oh, mahal ya. Dan itu spontanitas loh, spontanitas. Memang saya selalu bawa untuk hadiah bagi orang-orang yang berprasangka baik dan memiliki respon positif, itu yang penting. Tapi yang paling penting kita bertiga mewakili Rudi Ananda Channel Sekolah Malam mengucapkan terima kasih dong, respon yang luar biasa Ya, dari kasih warga banyak RT 1 Rawajati. Rawajati gitu kan. Bravo. Pak RT-nya juga sangat Betul, kompak. Pak RT luar biasa dan Teman-temannya, warga anak mudanya juga kompak semua. luar biasa. Dan kita tadi sudah bukan berjanji tapi menyanggupi untuk kita akan bikin konten lagi kepada warga. Memang ada permintaan dengan kita ya, cuman sekarang kita serahkan kepada pemirsa kita dua nih. Apa yang ingin kita lakukan nanti di acara kita selanjutnya, baik itu di RT 1 ataupun di tempat lain. Karena minggu depan kita ada acara juga yang bersama. Silakan, konten apa yang Anda inginkan nanti kita akan sajikan. Tuh. Anda boleh berkomen nanti. Ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya gitu juga boleh di sini. Oke. Dan terakhir, terima kasih kepada Anda yang mungkin sudah menonton konten kita berdua pada waktu itu. Komentarnya positif-positif banget ya. Positif. Saya salut dengan pemirsa-pemirsa kita. Sangat positif banget. Dan akhirnya saya mohon maaf jika materi tadi mewakili Rudi Ananda Channel dan tentu saja mewakili sahabat-sahabat saya yang lain jika ada kekurangannya yang disampaikan tadi. Ya, tiada lain semata-mata kita hanya ingin berbagi ilmu. Kita tidak ingin nanti dituntut kepada pemilik ilmu bahwa kita tidak pernah berbagi. Ya, waduh. Sepakat? Dalam banget. Luar biasa ya. Akhirnya saya mewakili Rudi Ananda Channel dan Sekolah Malam Channel undur diri. undur diri pamit. Pamit kepada Sampai Anda semuanya. jumpa. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Kayak lebaran.